Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu Santi Santi Hum. Salam sejahtera, selamat pagi. Tak lupa di hari ini saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat seluruh segenap masyarakat umat muslim di seluruh dunia, di mana hari ini adalah hari Idul Fitri, yang artinya hari kembali suci. Notabene setelah menjalankan puasa selama 30 hari, diutamakan jiwa, pikiran, hati itu kembali suci, bersih, seperti tatkala bayi. Begitu juga ketika saya sampaikan sebuah ungkapan ini, ketika kita sampaikan dengan referensi yang telah saya alami. Kemarin itu saya kebetulan dari makamnya Sunan Gunung Jati. Saya rasakan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kerajaan rakyat Indonesia atau NKRI. Harus mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terjadi ketika saya melihat dan mendengarkan dari sahabat Rocky Gerung itu layak untuk dijadikan Menteri Hukum Menko Polkam NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya umumkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sebagai bayangan Menteri Menko Polkam Negara Kerajaan Rakyat Indonesia adalah Rocky Gerung. Karena saya lihat sungguh bagus. Sebaliknya, Gusar Legend Sang Satru Piningit Jati ketika sudah diwisuda menjadi Maharaja di NKRI atau Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Karena ini permohonan dari bini sepuh para wali di makamnya, semua memohon untuk segera muncul kepada saya. Tapi saya melihat situasi dan kondisi, karena alam masih bergejolak seperti tatkala kemarin pasukan bumi saya telah mengelilingi antara Cina dan Rusia dari Peking sampai ke Moskow untuk memberikan peringatan kecil-kecilan agar tidak terjadi benturan peperangan di muka bumi ini yang mengakibatkan kesengsaraan. Kalau toh saya ikut perang, maka satu negara itu sebesar Rusia atau Amerika atau Cina pun cukup saya jatuhkan batu meteor sebesar gunung Semeru atau gunung Himalaya di lokasinya, pasti dia akan bertekuk lutut kepada NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia. Jika hal itu dimungkinkan dan diinginkan oleh masyarakat dunia, artinya berdiri sebuah kerajaan itu sudah seharusnya dan sewajarnya mempunyai rajanya yang tidak mencintai dunia berlebihan, tapi bijaksana, tapi juga ahli perang, ahli strategi, ahli ekonomi untuk kemakmuran rakyatnya, bukan untuk kemakmuran para pejabat dan konglomeratnya. Ketika saya sudah dikukuhkan sebagai Maharaja Negara Kerajaan Rakyat Indonesia, maka semua konglomerat yang mempunyai kekayaan di atas 100 miliar, saya perintahkan dan saya wajibkan untuk memberi satu fakir miskin 5 miliar.
agar jaminan hidup para janda-janda, militer, maupun sipil maupun rakyat yang selama ini tidak pernah menikmati hasil kekayaan bumi Nusantara dan rakyat Indonesia agar menikmati kenikmatan hidup di bangsa dan negara tanah air Indonesia. Begitu juga para pensiunan-pensiunan yang selama ini tidak punya rumah, sementara para pejabat pensiunnya rata-rata kekayaannya itu lebih 100 miliar. Sebagai contoh, mantan-mantan presiden yang kalau dalam bahasa saya itu sangat riskan dia menjabat sebagai presiden, sebagai ketua MPR, sebagai ketua DPR, sebagai gubernur. Sementara dia lupa bahwa kekayaan yang disandangnya, diraihnya, diperolehnya itu ada pertanggungan jawab, yaitu kematian yang akan menjemput mereka-mereka. Saya yakin dan saya optimis jika seluruh aset kekayaan ini dilaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakannya waktu tatkala membentuk negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sewajarnya kekayaan para konglomerat dan pejabat di Indonesia dibatasi sehingga tidak semena-mena kepada rakyatnya. Demikian.